yang bisnis batik Banten tuh masih sedikit, masih minim. Jadi dari situ saya bergerak hati untuk gimana kalau misalnya halo rekan bisnis, kali ini kita ketemu lagi di bincang-bincang bisnis channel YouTube bisnisbanten.com. Ya, seperti sebelumnya kita kali ini juga kedatangan bintang tamu dari salah satu pengusaha muda di Kota Serang dari Pandeglang, asalnya dulu. Terus habis itu kita akan mengupas tuntas bagaimana perjalanan usaha beliau sampai saat ini, sampai bisa seperti sekarang ini. Dan perkenalkan, ini Kang Asep. Halo, selamat siang Kang Asep juga. Selamat sore dong. Oh iya, sore menuju. Tidak siang. Sore. Ya, jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Walaupun COVID kita harus tetap baik. Harus tetap semangat ya. Harus Jaga kesehatan ya 3M. Iya. Memakai masker, mencuci tangan, sama jaga jarak. Jaga jarak. Iya, soalnya agak susah ya kita lagi. Tapi udah cek suhu tadi ya. Udah. Alhamdulillah kita normal di bawah tambang ada temukan ya. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai yang tadi seperti saya bilang bahwa Kang Asep ini adalah punya banyak bisnis. Amin ya, semoga terus nambah setiap tahunnya ya. Dan nambah bukan hanya bisnis tapi nambah income-nya seperti itu. Dan mungkin udah banyak juga yang tahu bahwa Kang Asep ini adalah pengusaha batik yang memang jarang untuk kalangan anak muda. Dan kenapa sih mungkin Kang Asep mungkin nanti bercerita sedikit tentang peluang di batik dan peluang bisnis lainnya, mungkin seperti itu. Mungkin bisa di-share Kang Asep bagaimana peluang di bisnis batik di Indonesia Kang Asep sendiri. Halo rekan bisnis Banten. Jadi gini, kalau saya tipikal karena yang bisnis kan macam-macam ya, Mbak. Ada yang mungkin dia jalanin dari hobi kemudian jadi bisnis. Ada yang mungkin meneruskan bisnis keluarganya. Kalau saya lebih suka bisnis yang men-challenge diri saya sendiri. Salah satunya yang mencari peluang tadi itu. Kebetulan kan di Banten sendiri tuh yang bisnis batik Banten tuh masih sedikit, masih minim. Jadi dari situ saya bergerak hati untuk gimana kalau misalnya berkecimpung, kita kan anak muda nih, generasi muda, generasi milenial, maksudnya kita tuh harus jadi estafet melestarikan budaya. Selain itu juga estafet dari maksudnya generasi tua yang membuat produksi kita yang mempromosikan. Jadi makanya juga sekarang banyak kalangan muda yang menggunakan batik. Iya, justru kita awalnya tidak berbicara soal dulu dong Kak. Kita awalnya dulu tuh pengen mengenalkan bahwa Banten tuh punya batik. Di antara provinsi-provinsi lain Banten juga punya batik. Terus kita pengen mengenalkan anak muda buat bangga dan menggunakan batik tersebut. Dan gimana sering berjalan dari maksudnya apakah potensi bisnisnya memang menjanjikan atau seperti apa? Sebenarnya kalau kita bicara bisnis pasti tidak terlepas dari perjuangan di dalamnya. Rekan bisnis juga pasti tahu. Jadi kayak struggle-nya kayak gimana, terus kita harus survive-nya gimana. Apalagi kan ini bisnisnya langka banget ya, Mbak. Apa ya, kelebihannya mungkin kompetitornya sangat dikit. Cuma emang kelemahannya kita pangsa pasarnya yang kurang. Karena orangnya segmented ya? Iya, karena siapa sih yang suka batik gitu. Jadi batik jadi kebutuhan sekian gitu. Akhirnya kita gimana caranya berinovasi sama berkreativitas si batik itu disukai oleh para muda. Mulai dari desain lebih bagus mungkin agar anak muda lebih tertarik gitu Mbak. Kalau sekarang sih karena udah berjalan 3 tahun, jadi alhamdulillah udah mulai banyak orang yang follow akun kita melalui Batik Banten, jangan lupa follow. Ya. Terus segmen dari apa ya, customernya kita juga lumayan beragam, mulai dari anak muda sampai kita sih lebih banyaknya kalau income lebih ke kayak korporat gitu, kantor, dinas, ya seragam. Karena kan emang diwajibkan untuk makan kita. Iya. Terus potensi apalagi sih, maksudnya ini kan sebagai generasi muda kan pasti lagi memang giat-giatnya untuk mencari jati diri, kemampuan usaha, pengen usahanya bisa bukan hanya satu gitu. Peluang apa lagi yang dicoba digali dalam bisnis? Ya, kalau sebenarnya bisnis tuh ada yang otodidak sendiri, ada yang emang dia dari kecil udah terbiasa bisnis. Salah satu
Kalau saya sih termasuk orang yang emang diusahakan dari dalam wira swasta. Ayah sama mama saya kan udah wira swasta, jadi saya udah terbiasa untuk ikut berjualan waktu kecil. Jadi pas saya udah punya satu brand juga, saya tidak berpuas diri. Maksudnya gini, kita kan nggak tahu nih brand kita akan bertahan atau misalkan dalam bisnis kan, iya, atau kan dalam bisnis juga kan pasti ada perjalanannya, maksudnya ada kendalanya, gitu segala macam. Jadi emang kalau misalnya modalnya ada, kemauannya keras, emang harus punya lebih dari satu bisnis kalau menurut saya. Jadi kalau satu bisnis yang nggak bagus bisa di bisnis yang lain yang mungkin berkembang. Kita nggak tahu nanti passion kita berkembangnya. Iya, berkembang di mana, ataukah segmentasi pasar kita bagusnya di mana. Gitu. Yang penting mau berusaha untuk menciptakan bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja baru kita. Iya, sebagai informasi ini mungkin teman-teman rekan-rekan bisnis bahwa Kang Asep ini bisnisnya bukan hanya tadi di batik tapi juga di yang lain itu piyama, terus habis itu juga ada skincare, terus habis sama itu home decor. ada sama home decor. Jadi memang itu tadi apa pilih yang itu kan tidak saling berkaitan. Iya. Kan orang-orang tuh kalau misalkan bisnis mereka saling berkaitan satu sama lain. Yang saya bilang di awal tadi Kak, jadi kalau aku tuh lebih suka memanfaatkan peluang yang ada. Maksudnya gini, yang minim kompetitor, karena kan bisnis kan kalau banyak kompetitor emang sih lebih semangat untuk berinovasi, tapi kalau saya mikirnya kalau minim kompetitor itu kita lebih semangat untuk menciptakan peluang yang baru. Maksudnya kompetitornya sedikit lebih bisa memajukan bisnis kita kan. Nah, yang pertama itu home decor, yang kedua maksudnya home decor. Home decor tuh di Serang untuk ya masih sedikit, sedangkan home decor lovernya banyak, pencinta home decornya banyak, tapi mereka bingung untuk membelinya karena kan kalau home decor kalau beli online shop kan agak berat diongkir, terus jauh juga mungkin harus ke Malang, Jogja. Nah, akhirnya saya bikin sendiri di sini untuk pencinta home decor yang sekarang kalau mau home decor ya tinggal ke Dekorasol. Terus kalau untuk yang lain juga saya satu lagi itu Pajar Mas Pria, biasanya di Bandung. Itu 1 tahun lalu collab sama kawan saya di Bandung. Jadi kenapa pilih Pajar Mas Pria? Karena kan sekarang lagi tren banget nih ready to wear. Maksudnya nggak ready to wear yang daster, terus pajamas cewek gitu. Tapi pas saya lihat di marketplace sama di Instagram kok nggak ada yang jualan pajamas cowok, ada mungkin tapi brandnya besar. Akhirnya namanya juga jiwa-jiwa cuan ya Kak. Jadi kenapa sih nggak terpikir untuk menjual? Kalau orang yang punya jiwa bisnis kan bukan untuk dia membeli ke orang gitu, lebih ke bagaimana menciptakan, bagaimana sih uang yang ada bisa berputar dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Akhirnya saya memberanikan diri 1 tahun kemarin untuk punya brand baru namanya Pajamas Pria. Alhamdulillah sih awalnya sih sempat ragu karena pajamas untuk pria kan segmentasinya sangat sempit juga ya. Justru itu tantangan saya, jadi men-challenge diri saya sendiri bagaimana bisa bersaing dengan brand-brand lain gitu. Dan alhamdulillahnya brand saya tuh jadi salah satu pionir yang jual pajamas khusus pria. terus satu lagi Skincare cowok juga. Sekarang juga kan orang-orang siapa sih yang nggak kenal skincare? Maksudnya orang yang tadinya mungkin nggak kelihatan oke, terus tiba-tiba dia revolusi berubah ya kan? apa sih Kayak ya mentas dirinya sendirinya, merawat diri sendiri. Kan sekarang lagi banyak banget tuh skincare yang mulai skincare yang aman, skincare tidak aman. Kalau untuk cowoknya jarang, kadang-kadang banyak cowok yang pakai skincare cowok. Cowok yang pakai skincare cewek. Akhirnya kan dia jadi glowing gitu kan. Jadi aneh karena kulit cowok kan beda konturnya sama kulit cewek gitu. Jadi dari situ juga akhirnya ada lagi peluang. Saya collab sama teman saya yang di Bandung juga. Kenapa nggak bikin skincare cowok gitu ya? Emang diformulasikan untuk kulit cowok gitu. Dan lebih aman, cerah tapi nggak glowing. Iya kan jadi aneh kan kalau misalnya ada cowok terus dia skincarean tapi yang glowing banget. Kalau cewek mungkin semakin glowing semakin diminati ya kan. Iya mungkin antara muka sama badan belang Iya nanti kayak toke ya kan. Jadi memang sebagai generasi muda tuh perlu ya maksudnya untuk tidak berpuas diri dengan satu pekerjaan atau maksudnya terutama bisnis ya. Jadi kalau saya kan kalau orangnya nggak terlalu suka kerja kantoran ya kan, maksudnya lebih suka
kerja yang dihasilkan dari kerja keras sendiri gitu. Dari dulu juga kan dari inovasi sendiri. Apalagi sekarang menurut saya anak muda itu gampang banget kalau mau berbisnis. Maksudnya dengan modal yang kecil bisa dia join bisnis, dia reseller, bisa join jadi dropshipper gitu, atau enggak dia sekarang kan ada ada aplikasi dia marketplace, jadi bisa menyambungkan beberapa marketplace. Misalkan dia ambil barang di Shopee kemudian dia jual ke Tokped gitu. Jadi maksud aku tuh kalau sekarang tuh yang penting ada kemauan sama memanfaatkan teknologi yang ada. Sekarang kan udah canggih, maksudnya semua orang siapa sih yang nggak punya digital, nggak punya handphone gitu, nggak punya laptop dan lain-lain gitu. Itu sebagai penunjang juga sih menurut saya, maksudnya bisa mengembangkan bisnis tanpa harus keluar modal untuk budgeting iklan dan lain-lain. Memanfaatkan sosial media, apalagi mungkin yang followernya banyak gitu. Itu juga ini banget ya. Jadi nilai plus. Jadi nilai plus banget ya. Apa sih namanya? Jadi jangan berhenti berkreasi ya. Iya, jangan berhenti berkreasi, karena gini loh, semakin persaingan hidupnya semakin tinggi, semakin besar. Apalagi saya kan asalnya dari Pandeglang, terus harus hidup di Serang ya, pasti beda lah atmosfernya. Maksudnya saya harus bersaing lagi sama orang sini untuk bisa hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Jadi kalau misalnya cuma diam, apalagi lagi pandemi COVID gini, ya nggak bisa bertahan hidup karena banyak banget kebutuhan yang harus di. Jadi kita harus terus bertahan. Maksudnya pandemi ini belum berakhir dan kita juga jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Harus terus kreatif segala macam ya, dan ya. Iya. Jangan kemana ya. Jangan cepat terpuas diri. Jangan nah, terus mungkin itu tadi bincang-bincang kita bersama Kang Asep. Semoga tayang ini bermanfaat dan semakin inspiratif tentunya, dan ini juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan pada semangat dan terus berkreasi di saat pandemi seperti ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini, dan terima kasih nih buat Kang Asep. Sama-sama, Mbak Susi. Sukses juga buat bisnis Banten. Siap, terima kasih banyak, sukses juga nih. Jangan lupa follow akun-akun bisnis tadinya saya juga. Jangan lupa juga follow bisnisbanten.com. Terima kasih banyak nih Kang Asep. Sama-sama. Bye.